Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Yunus Rahmatullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan, kita harus tahu dulu apa pengertian dari etika bisnis dan tanggung jawab perusahaan itu. Yang pertama, etika bisnis. Etika bisnis merupakan keseluruhan dari aturan-aturan etika, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak-hak dan kewajiban produsen dan konsumen, serta etika yang harus dipraktekkan dalam bisnis. Selanjutnya, apa itu tanggung jawab sosial perusahaan? Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat dan secara luas meliputi tanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya. Konsep etika bisnis ini tercermin pada corporate culture atau budaya perusahaan. Menurut Kotler, budaya perusahaan merupakan karakter suatu perusahaan yang mencakup pengalaman, cerita, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh jajaran perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari cara karyawannya berpakaian, berbicara, melayani tamu, dan pengaturan kantor. Selanjutnya kita ambil contoh yaitu PT Indomaret Pristama atau yang biasa kita kenal dengan bisnis waralaba Indomaret, yang memiliki budaya perusahaan itu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, kerjasama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, dan juga mengutamakan kepuasan pelanggan dengan esensi yaitu pendekatan dengan senyuman yang tulus untuk membangun hidup yang lebih baik. Sekarang kita lihat kenyataannya di lapangan. Bila kita masuk ke dalam minimarket Indomaret, pasti kita akan disambut oleh kasir dengan hangat seperti Selamat siang, selamat datang di Indomaret. Dan apabila kita ingin membayar di kasir Indomaret, pasti kasir akan menawarkan apakah ada lagi yang ingin dibeli atau produk A sedang promo beli 2 gratis 1. Itu merupakan salah satu perwujudan nyata daripada kawan Indomaret mengenai budaya perusahaan dengan mengutamakan kepuasan dari konsumen. Salah satu tujuan dari etika bisnis adalah menjadikan bisnis menjadi suatu kegiatan yang beretika sehingga dapat berjalan seiring dengan kaidah-kaidah etika, hukum, dan peraturan yang berlaku. Dalam banyak hal, norma-norma dan kaidah etika yang berlaku tidak hanya baik digunakan dalam bidang bisnis, tetapi juga dapat membantu kita untuk bertanggung jawab dan berperilaku baik kepada masyarakat. Itulah mengapa etika bisnis dan tanggung jawab sosial selalu berjalan beriringan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keterkaitan antara etika bisnis dan tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial yang dianut oleh perusahaan dapat mempengaruhi keputusan bisnis yang diambil oleh pimpinan. Lalu setelah mengambil suatu keputusan, keputusan tersebut akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Dan pendapatan perusahaan ini akan mempengaruhi nilai dari perusahaan. Keputusan bisnis yang tidak etis biasanya timbul jika pengambilan keputusan hanya untuk menguntungkan diri sendiri daripada pemegang kepentingan seperti karyawan, pemegang saham, dan juga lingkungan. Praktek bisnis yang tidak etis dapat berpengaruh tidak baik terhadap nilai perusahaan. Apa yang akan terjadi bila perusahaan melanggar etika bisnis? Pelanggaran etika bisnis ini akan mengakibatkan yang pertama, masalah citra publik atau public image perusahaan menjadi buruk. Lalu yang kedua adalah perusahaan akan memperoleh tuntutan hukum karena etika yang dilanggar oleh perusahaan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum. Lalu yang ketiga adalah tingginya tingkat ketidakpuasan karyawan dengan gejala seperti pencurian, absen, dan penurunan kinerja karyawan. Lalu yang keempat adalah bisnis tidak akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang, atau dengan kata lain perusahaan lama-kelamaan akan bangkrut. Lalu ada prinsip-prinsip dalam menjalankan etika. Prinsip-prinsip dalam menjalankan etika bisnis dibagi menjadi 4. Antara lain yang pertama ada prinsip kejujuran, yang kedua ada prinsip otonomi, yang ketiga ada prinsip keadilan, dan yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan. Prinsip kejujuran dalam menjalankan sebuah bisnis adalah hal yang menjadi keharusan. Prinsip ini mengedepankan kepatuhan dalam melaksanakan komitmen serta perjanjian yang sudah disepakati. Prinsip ini dapat menentukan keberlangsungan sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah prinsip otonomi. Otonomi merupakan sikap atau kemampuan manusia mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan tuntutan hati nuraninya. Kesadarannya sendiri mengenai suatu kebaikan untuk diberikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Dalam prinsip ini tertanam sikap untuk memperlakukan semua pihak dengan adil, yakni tidak membedakan siapapun dari berbagai aspek. Prinsip keadilan ini perlu dilakukan agar setiap orang dalam kegiatan bisnis secara internal maupun eksternal, perusahaan diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Yang terakhir adalah prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menanamkan kesadaran jika dalam menjalankan bisnis memerlukan win-win solution, di mana setiap keputusan dan tindakan bisnis yang dilakukan harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan.
Saling menguntungkan merupakan cermin integritas moral internal pelaku bisnis agar nama baik perusahaan untuk berbisnis tetap terjaga, dipercaya, serta kompetitif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen. Lalu yang kedua ada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemegang saham. Lalu yang keempat ada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kreditur. Lalu yang kelima ada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komunitas. Yang pertama akan kita bahas adalah tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang atau jasa. Perusahaan mempunyai tanggung jawab ketika memproduksi dan menjual produk. Dalam praktik tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen meliputi, yang pertama ada tanggung jawab produksi. Produk harus diproduksi dengan keyakinan menjaga keselamatan pelanggan. Label peringatan harus ada guna mencegah kecelakaan, karena salah dalam penggunaan dan adanya efek samping. Lalu yang kedua ada tanggung jawab penjualan. Perusahaan tidak melakukan strategi penjualan yang terlalu agresif atau iklan yang menyesatkan atau merendahkan produk lain. Perlu survei kepuasan konsumen di mana konsumen diperlakukan sebagaimana mestinya dan tanpa paksaan. Ada beberapa cara untuk menjamin tanggung jawab sosial kepada konsumen dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah menciptakan kode etik, yang berisi serangkaian petunjuk untuk kualitas produk, sekaligus sebagai petunjuk bagaimana karyawan, pelanggan, dan pemilik seharusnya dipelihara. Selanjutnya yang kedua adalah memantau semua keluhan konsumen. Hubungi pelanggan apabila mereka mempunyai keluhan mengenai kualitas produk atau lainnya. Lalu, cari sumber keluhan dan yakinkanlah bahwa masalah tersebut tidak akan timbul lagi. Lalu yang terakhir adalah umpan balik pelanggan, yaitu meminta pelanggan untuk memberi umpan balik atas barang atau jasa yang mereka beli, walaupun selama ini tidak ada keluhan dari konsumen dengan mengirim kuesioner. Dengan memberikan pelayanan yang memuaskan dan produk yang dijaga kualitasnya, maka akan memberikan dampak yang baik bagi konsumen maupun perusahaan. Lalu, untuk memastikan tanggung jawab sosial kepada pelanggan terpenuhi, maka pemerintah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1959 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pada tanggal 26 Juli 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Sekarang kita akan lanjutkan kepada tanggung jawab sosial perusahaan yang kedua, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawan. Apa saja yang harus dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawan terlaksanakan? Yang pertama adalah perusahaan harus memberikan rasa aman kepada para karyawan. Meyakinkan bahwa tempat kerja tersebut aman bagi karyawan dengan selalu mengecek peralatan kerja supaya selalu dalam kondisi layak dan tidak berbahaya. Lalu yang kedua adalah karyawan memperoleh perlakuan layak dari karyawan lainnya. Perusahaan bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa para karyawan diperlakukan layak oleh karyawan lain. Karyawan tersebut tidak dibully, dikucilkan dari pergaulan hanya karena ras, suku, agama, dan golongan yang berbeda. Terkadang di antara karyawan pun terjadi pelecehan seksual. Ini harus jadi concern dan tanggung jawab dari perusahaan. Yang ketiga adalah setiap karyawan memperoleh kesempatan yang sama. Jadi karyawan yang melamar untuk suatu posisi tidak seharusnya ditolak karena diskriminasi masalah suku, ras, agama, dan golongan. Tidak jarang terjadi konflik antara perusahaan dengan karyawan, misalnya terkait dengan pemutusan hubungan kerja atau yang bisa disebut dengan PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK mungkin berguna untuk mengurangi biaya yang sangat substansial dan memuaskan pemegang saham. Di samping itu, supaya perusahaan dapat terus bertahan hidup. Ini mungkin cara terbaik bagi perusahaan, tetapi tidak bagi karyawan. Kalau memungkinkan, perusahaan bisa menyalurkan karyawan yang di PHK tersebut pada pekerjaan lain dalam perusahaan atau grup perusahaan. Bila memang pilihan PHK ini harus diambil, maka perusahaan wajib memberikan pesangon yang layak kepada karyawan yang di PHK. Untuk memastikan perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial terhadap karyawan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini dibuat semata-mata untuk memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan terpenuhi. Dan yang keempat adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemegang saham. Perusahaan juga bertanggung jawab kepada pemegang saham, sehingga dalam operasionalnya, perusahaan juga harus memastikan keputusan yang diambil untuk kepentingan pemegang saham. Terdapat beberapa cara perusahaan untuk meyakinkan tanggung jawab terhadap pemegang saham terpenuhi.
Yang pertama adalah manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa keputusan yang mereka ambil tidak merugikan pemegang saham. Lalu yang kedua adalah gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, karyawan tinggal memfokuskan pada maksimalkan nilai perusahaan. Tetapi di lain pihak sering terjadi konflik antara perusahaan dengan pemegang saham. Konflik yang sering terjadi antara perusahaan dan pemegang saham yaitu gaji yang diberikan kepada para eksekutif perusahaan seperti CEO dan eksekutif lainnya. Isu ini timbul manakala perusahaan membayar gaji tinggi kepada para eksekutif, tetapi di lain pihak imbalan yang diterima oleh para pemegang saham atas investasinya tidak memuaskan, sehingga mengakibatkan banyak investor menarik kembali uangnya, sehingga berdampak besar bagi perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan yang kelima adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kreditur. Perusahaan bertanggung jawab melunasi hutangnya kepada kreditur. Tetapi jika perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, perusahaan harus memberitahu kreditur. Biasanya kreditur bersedia memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberi bantuan dalam mengatasi masalah keuangan tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan yang kelima adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Lingkungan merupakan faktor penting, tidak hanya bagi keberlanjutan bisnis perusahaan, tetapi juga manusia secara umum. Tetapi, perusahaan yang tidak memikirkan dampak sosial dan lingkungan dari operasinya akan memperoleh reputasi yang buruk yang dapat menimbulkan masalah ke depannya. Berikut ini contoh perbuatan perusahaan yang tidak memperdulikan lingkungannya. Beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi polusi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perusahaan membatasi jumlah CO2 atau karbon dioksida yang disebabkan oleh proses produksi dengan cara mendesain peralatan produksi dan produknya. Yang kedua adalah merevisi proses produksi dan pengemasan untuk mengurangi jumlah sampah atau limbah. Lalu yang ketiga adalah menyimpan sampah beracun dan mengirimkannya ke tempat pembuangan sampah khusus. Lalu yang keempat adalah mendaur ulang plastik dan membatasi pemakaian material yang akan menjadi sampah yang solid. Lalu yang terakhir adalah perusahaan harus memiliki program lingkungan yang dirancang untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Jawab sosial perusahaan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial perusahaan kepada komunitas. Apabila perusahaan membangun suatu basis komunitas, mereka menjadi bagian dari komunitas tersebut. Perusahaan menunjukkan kepeduliannya kepada komunitas dengan mensponsori event lokal atau memberi donasi kepada kelompok sosial lokal. Misalnya, suatu bank memberi kredit lunak kepada masyarakat di sekitarnya yang berpenghasilan rendah dan kepada komunitas minoritas. Atau beberapa perusahaan besar memberi donasi kepada universitas. Selanjutnya, biaya untuk memenuhi etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama adalah kepada pelanggan, seperti program untuk menerima dan mengatasi keluhan pelanggan, dan juga survei untuk kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua adalah kepada karyawan, seperti program untuk menerima dan mengatasi keluhan karyawan, survei untuk mengetahui kepuasan karyawan, dan juga gugatan hukum oleh karyawan karena diskriminasi atau tuduhan tanpa bukti. Lalu yang ketiga adalah kepada pemegang saham, seperti mengumumkan informasi keuangan secara periodik dan gugatan hukum atas tuduhan bahwa manajer perusahaan tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada para pemegang saham. Lalu yang keempat adalah kepada lingkungan, seperti memenuhi regulasi pemerintah terhadap lingkungannya. Lalu yang kelima adalah kepada komunitas, seperti menjadi sponsor kegiatan, program pemberdayaan masyarakat, dan program bantuan masyarakat. Penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan dapat memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan. Berikut beberapa manfaat dari penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Lalu yang kedua adalah menarik pelanggan baru untuk membeli produk tersebut. Lalu yang ketiga adalah karyawan dalam suatu perusahaan akan merasa betah dalam bekerja. Lalu yang keempat adalah menarik perhatian dari para investor. Lalu yang kelima adalah perusahaan memiliki citra publik atau public image yang baik. Lalu yang keenam adalah terhindar dari tuntutan hukum. Lalu yang ketujuh adalah bisnis mampu bertahan lama dalam jangka waktu yang panjang. Sekian penjelasan materi mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan yang bisa saya paparkan. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi penonton semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.